Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aurelia Arfianta dengan NIM 023 dari PSRA 2022. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tujuan pendidikan. Secara umumnya yaitu pengertian pendidikan adalah sebuah proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, atau hal lainnya yang dibariskan dari satu generasi ke generasi di bawahnya secara berkelanjutan. Pembelajaran ini dilakukan dengan beberapa cara seperti pengajaran, pelatihan, dan juga penelitian. Nah, yang kedua yaitu ada tujuan pendidikan menurut undang-undang adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tujuan pendidikan menurut para ahli yaitu Ki Hajar Dewantara. Menurutnya, bahwa pendidikan Indonesia ini tujuan pendidikan adalah suatu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya ialah bahwa pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Nah, selanjutnya yaitu ada menurut UNESCO, yang pertama yaitu learn to know, belajar untuk mengetahui penguasaan yang dalam dan luas akan bidang ilmu tertentu. Learn to know selalu mengajarkan tentang arti penting sebuah pengetahuan karena di dalamnya termasuk learn to how secara implisit. Oke, to know bermakna yang pertama yaitu learning how to learn, belajar bagaimana caranya belajar. Artinya peserta didik belajar untuk memahami apa yang ada di sekitarnya. Nah, yang kedua yaitu ada live how of education, belajar sepanjang hayat. Adalah pendidikan tidak berhenti hingga individu menjadi dewasa, tetapi tetap lanjut sepanjang hidupnya. Oke, lanjut aja langsung ke learning to do. Di learning to do ini yaitu menjelaskan bahwa belajar untuk melakukan sesuatu, yaitu belajar untuk menerapkan ilmu yang didapat, bekerja sama dalam sebuah tim guna untuk memecahkan masalah dalam berbagai situasi dan kondisi, dan belajar untuk berkarya atau mengaplikasikan ilmu yang didapat oleh siswa. Nah, lanjut aja. Yang ketiga yaitu ada learning to be, yaitu artinya belajar untuk menjadi sesuatu. Artinya belajar untuk mendapat mandiri, pentingnya mendidik dan melatih peserta didik agar menjadi pribadi yang mandiri dan dapat mewujudkan apa yang peserta didik impikan dan cita-citanya. Yaitu penguasaan pengetahuan dan keterampilan merupakan bagian dari proses menjadi diri sendiri, yaitu learning to be. Oke, yang terakhir yaitu ada learning to live together, yaitu adalah belajar untuk hidup bersama, yang artinya menanamkan kesadaran kepada para peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari kelompok masyarakat. Dengan semakin beragamnya etnis di Indonesia ini, kita perlu menanamkan sikap menghargai dan memahami untuk dapat hidup bersama. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran dapat dijadikan sebagai bekal yang untuk mampu berperan dalam lingkungan di mana individu tersebut berada dan sekaligus mampu menempatkan diri sesuai dengan perannya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tujuan pendidikan nasional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kecerdasan yang dimaksud di sini bukan semata-mata kecerdasan yang hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual saja, melainkan kecerdasan menyeluruh yang mengandung makna lebih luas. Yang selanjutnya yaitu adalah tujuan pendidikan secara umum, yaitu untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi di dalam diri para peserta didik.
Dengan pertumbuhan, kecerdasan, dan potensi diri, maka setiap anak bisa memiliki ilmu pengetahuan, kreativitas, sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang baik, mandiri, dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Nah, di tujuan pendidikan secara umum ini dibagi menjadi 4 jenjang pendidikan, yaitu yang pertama adalah tujuan pendidikan nasional, yang merupakan didasari oleh falsafah Indonesia yang mengacu dan didasari oleh Pancasila sebagai landasan pendidikan nasional di Indonesia. Nah, yang kedua ini adalah tujuan pendidikan institusional, yaitu adalah merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap sekolah atau lembaga pendidikan, tidak seperti tujuan pendidikan nasional. Tujuan institusional lebih bersifat konkret. Tujuan institusional ini dapat dilihat dalam kurikulum setiap lembaga pendidikan. Nah, yang ketiga ini adalah tujuan pendidikan kurikuler, yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang studi. Tujuan ini dapat dilihat dari garis-garis besar program pembelajaran setiap bidang studi. Dan yang terakhir ada tujuan pendidikan instruksional, yaitu tujuan yang ingin dicapai dari setiap kegiatan instruksional atau pembelajaran. Tujuannya ini merupakan yang paling khusus dan merupakan bagian dari tujuan kurikuler. Dan yang selanjutnya yaitu ada tujuan pendidikan khusus, yaitu adalah tujuan pendidikan yang hendak dicapai secara khusus berdasarkan usia, jenis kelamin, sifat, bakat, inteligensi, lingkungan sosial, budaya, dan lain sebagainya. Nah, di tujuan pendidikan khusus ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu adalah kognitif yang merupakan mencakupi kegiatan mental otak, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak termasuk dalam ranah kognitif. Nah, yang kedua yaitu ada afektif, yaitu adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Yang terakhir yaitu ada psikomotorik. Ranah psikomotor merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu, yaitu hasil belajar psikomotor ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif, memahami sesuatu, dan hasil belajar afektif. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.